Baik, di sini kita akan masuk pada poin yang pertama yang mana tradisi dulu yang dulu ada sekarang sudah tidak ada. Di sini saya akan ambil satu contoh, yaitu tradisi Batak Penghulu di kampung saya. Dahulu tradisi Batak Penghulu menjadi salah satu momen sakral dan meriah di Kecamatan Peangke. Acara ini dilakukan untuk mengangkat seorang penghulu yang merupakan pemimpin adat dalam suatu kaum. Tradisi adat ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaum adat, minyak mama, alim ulama hingga generasi muda. Sebelum acara diadakan musyawarah besar untuk memastikan semua pihak sepakat mengenai calon penghulu yang akan diangkat. Saat acara berlangsung, kampung menjadi hidup dengan hiasan khas Minangkabau, alunan musik tradisional, dan berbagai ritual adat yang syarat dengan makna. Warga bergotong royong menyiapkan makanan, pakaian adat, dan berbagai keperluan lainnya, mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dan nilai-nilai sosial. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, tradisi ini juga mempererat hubungan antar suku dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat terhadap adat istiadat di Minangkabau. Namun, kini tradisi Batak Penghulu di Kecamatan Peangke tidak ada lagi. Hilangnya tradisi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dijelaskan melalui teori adaptasi dan fungsional. Dalam teori adaptasi, modernisasi dan globalisasi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap tradisi. Gaya hidup modern yang lebih praktis membuat generasi muda kehilangan ketertarikan pada tradisi ini. Selain itu, urbanisasi menyebabkan banyak penduduk pindah ke kota yang berakibatkan pada melemahnya ketertarikan mereka terhadap budaya lokal. Perubahan ekonomi juga menjadi faktor signifikan karena biaya pelaksanaan Batak Penghulu yang tidak lagi sejalan dengan kondisi masyarakat kini yang lebih fokus ke kebutuhan modern. Sementara itu, menurut teori fungsional, menyoroti bahwa tradisi penghulu perlahan kehilangan fungsinya dalam suatu masyarakat sosial Minangkabau, khususnya di wilayah Kecamatan Peangke. Dahulu penghulu memiliki peran penting sebagai pemimpin adat, namun kini peran tersebut telah digantikan oleh kepala desa atau pejabat pemerintah yang formal. Minimnya partisipasi masyarakat terutama generasi muda juga melemahkan dukungan sosial terhadap pelaksanaan tradisi ini. Pergeseran nilai-nilai sosial dari kebersamaan komunal menjadi kehidupan individualisme, serta pengaruhnya nilai agama yang memandang tradisi adat kurang relevan turut berkontribusi pada hilangnya tradisi Batak Penghulu ini. Sebagai akibatnya, identitas budaya yang dahulu kuat mulai tergeser oleh nilai-nilai modern, dan hubungan sosial yang erat menjadi lebih longgar. Hilangnya tradisi Batak Penghulu ini bukan hanya menghapus sebuah prosesi adat, tapi juga melemahkan ikatan sosial dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya mereka. Baik, kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu tradisi yang dulu ada sekarang sudah berubah. Di sini saya akan mengambil satu contoh, yaitu makanan bajamba. Adat makan bajamba di negari Batu Taba telah mengalami perubahan yang signifikan dari masa dulu hingga masa kini, baik dalam pelaksanaan maupun maknanya. Pada zaman dahulu, makan bajamba di negari Batu Taba bukan sekedar kegiatan makan bersama, mereka merupakan bagian integral dari tradisi dan upacara adat yang syarat dengan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama. Makan bajamba dilakukan pada berbagai acara penting, seperti acara pernikahan, kenduri, atau perayaan lain yang berhubungan dengan adat istiadat. Acara ini juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar warga serta simbol solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas yang sangat mengutamakan merasa kekeluargaan. Pada pelaksanaan makan bajamba zaman dahulu, seluruh peserta biasanya duduk bersila di atas tikar yang dibentangkan di tanah atau di lantai rumah adat. Makanan yang disajikan terletak di atas dulang yang besar yang dikelilingi oleh peserta, dan mereka makan bersama menggunakan tangan tanpa alat makan.
Hidangan yang disajikan sebagai sangat khas dan beragam dengan menu utama berupa rendang, gulai, sama lado, ikan, dan nasi yang disiapkan dengan cara gotong royong oleh kaum perempuan setempat. Setiap hidangan dimasak dengan resep turun-temurun yang telah diwariskan dari generasi ke generasinya, sehingga cita rasa yang dihasilkan sangat kaya akan rempah-rempah lokal dan kekayaan alam di negeri Batu Taba. Dalam tradisi ini, setiap orang terlepas dari status sosialnya diperlakukan sama dan diberikan bagian yang adil dalam hidangan. Makan Bajamba tidak hanya soal makanan, tetapi juga tentang membangun persatuan dan menghormati adat yang telah berlangsung lama. Namun seiring dengan perkembangan zaman, makan Bajamba di negeri Batu Taba telah mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat pengaruh modernisasi, globalisasi, dan urbanisasi. Dalam era kontemporer ini, meskipun nilai-nilai kebersamaan masih dijunjung tinggi, pelaksanaannya kini lebih sering dilaksanakan dalam konteks perayaan yang lebih modern. Selain acara adat yang lebih tradisional, makan Bajamba kini juga menjadi bagian dari festival budaya dan promosi pariwisata yang semakin dikenal di luar negeri Batu Taba. Perubahan tempat pelaksanaan menjadi salah satu aspek penting yang dapat terlihat, di mana acara ini kini tidak hanya diadakan di rumah adat atau lapangan terbuka, tapi sering pula dilaksanakan di aula, gedung serbaguna, atau bahkan hotel-hotel yang memiliki fasilitas lebih modern. Selain itu, dengan semakin banyaknya pendatang atau perantau yang kembali ke kampung halaman, maka Bajamba kini lebih bersifat terbuka atau masyarakat luas. Bukan hanya mereka yang memiliki hubungan kerabatan atau ikatan darah dengan negari Batu Taba. Dalam hal penyajian makanan, perubahan juga cukup signifikan. Saat ini, selain menu tradisional, berbagai hidangan modern dan internasional mulai hadir dalam acara makanan Bajamba. Berbagai jenis masakan dari luar daerah atau bahkan luar negeri terkadang turut dihidangkan. Ini menggantikan sebagian hidangan khas di Minangkabau. Makanan disajikan dengan lebih higienis, seringkali menggunakan piring, sendok, garpu, meskipun masih ada yang mempertahankan tradisi makan dengan tangan. Penyediaan makan juga tidak lagi dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat, melainkan sering diserahkan kepada jasa catering atau perusahaan boga yang profesional. Hal ini menyebabkan hilangnya sebagian dari aspek gotong royong yang menjadi inti dari makan Bajamba pada zaman dahulu. Hal ini disesuaikan dengan teori adaptasi yang dikembangkan oleh sosiolog seperti Darwin dalam konteks sosial, berfokus pada kemampuan individu atau masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi yang berubah. Dalam konteks makan Bajamba di negari Batu Taba, perubahan tersebut dapat dipandang sebagai respon terhadap pengaruh modernisasi, globalisasi, dan urbanisasi. Ketika masyarakat negari Batu Taba menghadapi perubahan sosial, mereka mulai menyesuaikan tradisi makan Bajamba agar tetap relevan dengan konteks kekinian dan sesuai dengan teori fungsional. Selanjutnya, sesuai dengan teori fungsional yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, melihat masyarakat sebagai sesuatu sistem yang terdiri dari bagian yang sangat berfungsi untuk menjaga stabilitas dan integritas sosial. Dalam konteks makanan Bajamba ini, tradisi ini berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial, solidaritas, dan identitas kolektif masyarakat negeri Batu Taba. Meskipun demikian, makna dari makan Bajamba di negeri Batu Taba tetap terjaga, terutama dalam aspek kebersamaan dan persatuan. Walaupun tempat dan cara penyajian makanan mengalami perubahan, esensi dari acara ini sebagai simbol kebersamaan, solidaritas, dan penghormatan terhadap adat dan tradisi tetap dipertahankan. Seiring waktu, makan Bajamba tidak hanya dilihat sebagai acara makan bersama, tapi juga sebagai bagian dari pelestarian budaya dan identitas negari Batu Taba yang kaya akan nilai-nilai sosial. Perubahan yang terjadi lebih mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman
sehingga acara ini tetap relevan di tengah perkembangan sosial yang semakin pesat. Oleh karena itu, meskipun makan mejabat di negari Batu Taba telah bertransformasi, ia tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Minangkabau yang memperlihatkan keindahan dan kebersamaan budaya mereka yang penuh dengan makna. Baik, kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu peristiwa atau adat yang dahulu ada sekarang masih eksis. Di sini saya akan mengambil satu contoh di kampung saya sendiri, yaitu Khatam Al-Quran, operasi acara Khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran di Jorong Surugadang bertepatan pada tahun 2024 ini sudah berusia 100 tahun. Pada zaman dahulu, tradisi Khatam Al-Quran di Jorong Surugadang merupakan sebuah acara keagamaan yang sangat dihormati dan menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Proses Khatam Al-Quran dilakukan dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Setiap tahun warga berkumpul di surau untuk bersama-sama menyelesaikan atau pembacaan Quran yang dilakukan secara bergiliran oleh setiap peserta. Tradisi ini tidak hanya melibatkan individu yang telah dewasa, tetapi juga mengajak anak-anak untuk belajar dan menghargai kitab suci. Selain pembacaan Al-Quran, acara ini juga diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh seorang ulama atau tokoh agama setempat, memohon keberkahan dan rahmat Allah bagi seluruh umat. Masyarakat setempat menganggap Khatam Al-Quran sebagai bentuk syukur dan penguatan ikatan sosial antar warga. Acara ditutup dengan makan bersama, di mana hidangan tradisional disajikan dalam bentuk selamatan sebagai simbol rasa terima kasih dan kebersamaan. Selama beratus tahun, dari sini terus berjalan menjadi saksi dari kekuatan agama dan budaya yang terjaga dalam komunitas Jorong Surugadang. Pada zaman sekarang, prosesi Khatam Al-Quran di Jorong Surugadang telah berkembang menjadi acara yang lebih meriah dengan melibatkan berbagai elemen budaya dan sosial. Kegiatan Khatam Al-Quran ini biasanya dilaksanakan 5 hari setelah Hari Raya Idul Fitri dan menjadi bagian dari perayaan yang sangat dinantikan. Tidak hanya sebagai monumen spiritual, tapi juga sebagai sarana penyambutan bagi para perantau yang pulang ke kampung halamannya. Arak-arakan dimulai dari TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, tempat peserta Khatam pertama kali berkumpul untuk mulai baca Al-Quran. Dengan diiringi oleh drum band yang penuh semangat, arak-arakan bergerak melalui jalan-jalan kampung, menggerak peserta Khatam Al-Quran menuju kampung sebelah dan kemudian kembali lagi ke tempat semula. Suasana sepanjang perjalanan semakin semarak diiringi oleh tabwid yang merupakan simbol budaya lokal yang penuh kearifan. Selain itu, pawai pakaian adat juga menjadi salah satu daya tarik utama dari prosesi ini, di mana peserta menggunakan pakaian adat Minangkabau yang khas, seperti baju kurung dan songket bagi perempuan serta baju teluk belangga bagi laki-laki. Pawai ini tidak hanya menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya, tapi juga menjadi bentuk solidaritas masyarakat dalam merayakan pencapaian keagamaan. Setelah arak-arakan selesai, prosesi berlanjut dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat, diikuti dengan acara syukuran dan makan bersama sebagai simbol rasa syukur kepada Allah atas penyelesaian Khatam Al-Quran. Sebagai kelanjutan dari prosesi Khatam Al-Quran ini, biasanya 2 hari setelah acara atau segera setelah arak-arakan selesai, orang tua dari anak-anak yang telah berkhatam Al-Quran ini mengadakan acara di rumah mereka untuk merayakan pencapaian anaknya tersebut. Mereka mengundang warga kampung untuk makan bersama sebagai tanda syukur dan berbagi kebahagiaan dengan komunitas di Jorong Surugadang. Pada acara ini, tamu yang datang sering memberikan amplop berisi uang sebagai tanda penghargaan dan dukungan terhadap anak-anak yang telah menyelesaikan bacaan Al-Qurannya. Ini juga menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial antar keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Melalui acara yang sangat meriah ini, Khatam Al-Quran tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan semata, tetapi juga sebagai ajang untuk memperkuat kebersamaan untuk
o memperkenalkan budaya Minangkabau dan mempererat tali silaturahmi antar warga. Sebagai tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.